barang dan jasa total. Fungsi produksi. Persamaan ini menyatakan bahwa output adalah fungsi dari sejumlah modal dan tenaga kerja. Fungsi produksi mencerminkan teknologi yang digunakan untuk mengubah modal dan tenaga kerja menjadi output. Penemuan cara yang lebih baik dalam memproduksi barang menghasilkan output lebih banyak dengan jumlah modal dan tenaga kerja adalah tetap. Banyak fungsi produksi memiliki sifat yang disebut skala hasil konstan atau constant return to scale. Fungsi produksi memiliki skala hasil konstan jika peningkatan presentase yang sama dalam seluruh faktor-faktor produksi menyebabkan peningkatan output dalam presentase yang sama. Faktor produksi dan fungsi produksi menentukan jumlah output barang dan jasa, juga menentukan pendapatan nasional. Teori modern tentang bagaimana pendapatan nasional dibagi di antara faktor-faktor produksi. Teori ini didasarkan pada pemikiran klasik abad ke-18 bahwa harga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Yang di sini diterapkan pada pasar faktor produksi bersama dengan pemikiran yang lebih baru abad ke-19 bahwa permintaan atas setiap faktor produksi tergantung pada produktivitas marginal faktor produksi tersebut. Harga faktor produksi adalah jumlah yang dibayar ke faktor-faktor produksi. Dua harga faktor produksi adalah upah atau wage yang diterima para pekerja dan sewa atau rent yang dikumpulkan oleh para pemilik modal. Untuk mendapatkan produknya, perusahaan memerlukan dua faktor produksi, modal dan tenaga kerja. Sebagaimana kita lakukan untuk perekonomian agregat, kita ditunjukkan teknologi produksi perusahaan itu dengan fungsi produksi di mana Y adalah jumlah unit yang diproduksi atau output perusahaan. K adalah jumlah mesin yang digunakan atau jumlah modal, dan L adalah jumlah jam kerja atau jumlah tenaga kerja. Dengan asumsi perusahaan dalam perekonomian adalah kompetitif dan memaksimalkan laba, maka setiap faktor produksi dibayar berdasarkan kontribusi marginalnya pada proses produksi. Maka upah real total yang dibayar ke tenaga kerja adalah MPL dikali L, dan pembagian real total yang dibayarkan ke pemilik modal adalah MPK dikali K. Dengan asumsi perekonomian tertutup, terdapat tiga komponen GDP menunjukkan tiga penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan. Konsumsi. Seluruh bentuk konsumsi bersama-sama membentuk 2/3 GDP. Rumah tangga menerima pendapatan dari tenaga kerja dan modal yang mereka miliki, membayar pajak dan keputusan untuk menabung dan untuk dikonsumsi. Pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan setelah pajak Y dikurang T. Dengan asumsi tingkat konsumsi bergantung secara langsung pada pendapatan disposable. Semakin tinggi disposable income, semakin tinggi konsumsi. Investasi dilakukan dengan membeli barang yang diharapkan akan menghasilkan barang lain. Jumlah barang-barang modal yang diminta tergantung pada tingkat bunga yang mengukur biaya dari dana yang digunakan untuk membiayai investasi. Pembelian pemerintah atau belanja pemerintah adalah komponen ketiga dari permintaan terhadap barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah adalah pembelian dan pembayaran transfer ke rumah tangga. Pembayaran transfer mempengaruhi permintaan barang dan jasa secara langsung, merupakan lawan dari pajak, maka meningkatkan disposable income rumah tangga. Menggabungkan persamaan, menjelaskan penawaran dan permintaan terhadap output. Jika kita mengganti fungsi konsumsi dan fungsi investasi menjadi identitas pendapatan nasional. Tingkat bunga merupakan biaya pinjaman dan pengembalian karena meminjamkan dana ke pasar keuangan.
Peningkatan pembelian pemerintah, kenaikan pembelian pemerintah DG, dampak langsung adalah meningkatkan permintaan barang dan jasa sebesar DG. Karena output total adalah tetap, disposable income atau Y dikurang T tidak berubah. Konsumsi C tidak berubah, maka harus dipenuhi dengan penurunan investasi sebesar DG. Agar investasi turun, tingkat bunga harus dinaikkan. Penurunan pajak. Penurunan pajak DP dampak langsung adalah peningkatan disposable income atau konsumsi. Disposable income naik sebesar DT, maka konsumsi naik sebesar DT dikali MPC. Perubahan penerimaan investasi. Permintaan investasi ditingkatkan melalui inovasi teknologi, kebijakan pemerintah melalui undang-undang